Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Adiasa dengan NIM 21104080016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan politik Islam Indonesia dalam membentuk masyarakat madani di masa Orde Baru. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu dari suku, etnik, agama, bahasa, maupun budaya. Perbedaan ini merupakan sebuah kekuatan sosial dan keberagaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Akan tetapi, hal ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita apabila tidak tahu atau tidak bisa mempersatukan perbedaan ini. Perbedaan ini tidak dikelola dan dibina dengan tepat dan baik, maka akan menjadi pemicu dan penyusut konflik dan kekerasan yang akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dalam hal ini, civil society merupakan hal yang dapat menjadi penerang dari tantangan tersebut. Pada kesempatan kali ini, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian civil society. Yang kedua, pandangan Islam terhadap civil society. Yang ketiga, pandangan Barat terhadap civil society. Dan yang keempat, upaya politik Islam di Indonesia di masa Orde Baru untuk mewujudkan civil society. Pengertian civil society. Ada beberapa makna asing dari kata civil society, seperti koinonia politik, societas civilis, komunitas polisia, dan societe civil, serta civitas etat. Kemudian, dalam bahasa Indonesia dijumpai juga makna yang serupa, seperti masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat madani. Dan menurut bahasa, tidak ada makna yang menampung keseluruhan makna dari kata civil society, karena maksud dari civil society berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam artian bangunan dan perilaku politik. Dalam pemahaman yang paling umum dari konsep civil society adalah bahwa ia berkaitan erat dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga di Indonesia, civil society sering disebut dengan masyarakat madani. Pandangan Islam terhadap civil society. Menurut Al-Farabi menjelaskan bahwa prinsip utama dalam demokrasi ialah kebebasan atau al-hurriyah. Meski ia tidak pernah mempromosikan pemerintahan demokratis, ia menghargai demokrasi karena kemampuannya mempromosikan kekuasaan oleh rakyat. Ia menyebut demokrasi sebagai rejim yang bebas. Kebebasan di sini dimaknai sebagai kemampuan bagi setiap orang untuk meraih apapun yang ia inginkan dan membiarkan seseorang melakukan apapun untuk mengejar keinginannya. Menurut Ibnu Sina. Menurut pemikiran Ibnu Sina, demokrasi adalah pencapaian kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan di muka bumi. Standar keadilan yang harus ditegakkan melalui kota adil berdasarkan pada prinsip-prinsip modernisasi dan jalan tengah atau al-wasah. Inilah yang dibayangkan oleh Ibnu Sina sebagai titik emas, yaitu kaidah-kaidah umum yang menentukan perilaku dan tindakan warga dalam urusan-urusan privat dan publik. Tujuan dari prinsip-prinsip modernisasi ialah untuk memberdayakan penduduk hingga dapat mengangkat kebaikan-kebaikan tertinggi yang diperlukan untuk merealisasikan keadilan. Dalam pandangannya, keadilan ini bersifat praktis, dalam arti terukur dan dapat digunakan untuk menilai capaian-capaian duniawi. Menurut
Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah tokoh lain yang membicarakan ide mengenai masyarakat. Tidak banyak yang dapat diperoleh dari pemikirannya yang dapat membantu untuk mengkonstruksi civil society atau masyarakat madani. Tetapi ide yang paling dikenal banyak orang ialah konsep asobiah yang umumnya dipahami sebagai esprit de corps, solidaritas atau kohesi sosial. Fondasi asobiah adalah nurah, yaitu perasaan cinta dan kelekatan dengan keluarga-keluarga dekat dan semua orang yang memiliki darah serupa. Ketika suatu keluarga menderita ketidakadilan atau diserang, maka keluarga yang lain merasa direndahkan dan melakukan pertahanan. Pandangan Barat terhadap civil society. Civil society adalah konsep yang dikemukakan oleh bangsa Barat, yang tentu saja dengan aroma kebaratan, yang pada banyak hal tidak sama dengan kultur masyarakat Indonesia. Civil society yang dikemukakan para filosof abad ke-17 dan ke-18 ketika civil society mulai diwacanakan di era modern Barat. Paparan pengantar ini penting untuk menjadi landasan pemahaman bersama tentang civil society dan pencarian sebagai solusi terhadap problema yang dihadapinya. Wood menekankan bahwa civil society sebagai kekuatan politik adalah selalu kontradiksi dengan negara. Dalam hal ini, ia menunjukkan posisi liberal dari civil society sebagai lawan dari pandangan Marxisme. Menurut Walzer, civil society menetapkan hubungan antara keluarga, keyakinan, kepentingan, dan ideologi. Masyarakat Eropa Tengah dan Timur misalnya, mereka memiliki versi yang cukup ketat tentang civil society di bawah pengaruh komunisme, di mana kekuatan negara mengacaukan sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Tindakan pertama adalah menciptakan demokrasi baru dengan menolak Eropa Timur untuk memperkuat perdebatan civil society dan mengidentifikasinya dengan gerakan-gerakan demokrasi. Kerangka konseptual civil society dari kajian historis terhadap konsep-konsep yang disumbangkan oleh para filosof abad ke-17 sampai awal abad ke-20 dan penggunaan kontemporer pada dasawarsa 1990-an dapat dirumuskan pengertian yang konklusif dari civil society, yaitu civil society adalah sebuah formasi sosial yang terorganisasikan atas dasar kesukarelaan swakelola, menampung aspirasi banyak orang, mengakui hak-hak warga, tetapi disatukan oleh kebutuhan dan kepentingan umum, terikat kepada nilai dan atau tradisi, dan dimobilisasikan untuk banyak aktivitas di luar pasar dan negara, dengan menjaga kemandirian dari keduanya dalam proses saling bantu atau mempengaruhi untuk mewujudkan penegakan hukum dan pemerintahan yang akuntabel, serta pasar yang sivilis. Konsep civil society Thomas Hobbes diawali dengan konsep manusia, terutama konsep diri. Hobbes melihat bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci, sehingga menjadi jahat, buas, dan kasar. Sebab ia memandang manusia sebagai naluri kebinatangan yang digerakkan oleh nafsunya, sebagai tumpukan material mekanik yang menggerakkan manusia, sekaligus sebagai sumber pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman manusia. Hobbes menegaskan bahwa sepanjang manusia belum sukses mengatur bentuk pemerintahan, maka masyarakat masih akan hidup dalam kondisi negara alamiah. Sebuah negara yang berada dalam kondisi alamiah, maka secara otomatis civil society masih berada dalam kondisi primitif. Sebaliknya, Hobbes memandang civil society modern sebagai pihak yang dilawankan dengan hukum alam atau sifat alamiah manusia. Hobbes menjelaskan bahwa negara lahir dari warga negara atau individu yang ingin menciptakan kedamaian dari sifat alamiah manusia, sehingga menjalin kontak dengan sesama individu. Terjalin kontrak antar sesama individu ini, maka lahirlah civil society. Kemudian masyarakat menyerahkan kepemimpinan secara absolut kepada seseorang atau majelis, maka lahirlah negara yang kuat. Gambaran ini adalah ciri dari kategori civil society modern.
Upaya politik Islam Indonesia di masa Orde Baru untuk mewujudkan civil society. Civil society dalam konteks Indonesia ada sebagian kalangan yang menyamakannya dengan masyarakat madani. Perbincangan mengenai masyarakat madani dimulai sejak tahun 1990-an yang terkadang dipersepsikan pula sebagai masyarakat sipil. Pemikiran politik Islam, atau paling tidak mereka yang mengusung nasionalisme religius, cenderung ada penilaian bahwa terjadinya krisis di Indonesia merupakan buah dari kegagalan politik yang berbasis pada nasionalis sekuler. Keinginan untuk mewujudkan civil society berangkat dari adanya kesadaran dari kalangan politisi Islam bahwa Islam bukan hanya sebagai sebuah komunitas dan warga negara yang berdaulat, akan tetapi ada keinginan lebih untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan sebuah tatanan negara yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, demokrasi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam proses tersebut, ada beberapa langkah pendekatan yang ditempuh oleh kalangan politisi Islam antara lain. Yang pertama, pendekatan keterlibatan aktif dalam birokrasi negara. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat tapi di luar negara. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu kaum nasionalisme religius sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil menilai pemerintah telah melakukan malpraktik politik, misalnya intoleransi dan korupsi. Karena hal itu muncul keinginan dari politik Islam yang berkeinginan untuk ikut serta dalam menghadapi krisis negara saat itu. Dalam proses tersebut ada beberapa langkah pendekatan yang ditempuh oleh kalangan politisi Islam, antara lain pendekatan keterlibatan aktif dan birokrasi negara dan pemberdayaan masyarakat tapi di luar negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.